bersama kami dengan topik hari ini mengenai demam tifoid, di mana banyak sekali diderita oleh masyarakat di Indonesia. Dokter, jadi tadi banyak sekali ya, memang karena kebersihannya itu belum bagus ya di Indonesia, dan juga masih banyak orang buang MCK gitu, mandi cuci kakus sama-sama di kali ya dok ya, di mana bisa banyak sekali kuman yang bertebaran. Nah sekarang bagaimana nih cara mencegah agar demam tifoid itu tidak sering terjadi? Pencegahannya memang sesuai dengan penularannya ya Mbak Sonia ya. Jadi memang kita harus menjaga kebersihan daripada alat makan, terutama makan dan minuman ya. Untuk kita harus jaga. Kemudian memang sudah mulai dianjurkan untuk vaksinasi, karena memang kuman ini selalu ada di Indonesia, belum bisa benar-benar kita berantas, sehingga dianjurkan kita yang beresiko ini, terutama kita ya yang mobilitas tinggi, makannya jajannya di luar, sebaiknya diimunisasi. Terutama jajan di luar ini ya dok ya. Nah kemudian komplikasinya apa yang terburuk yang bisa terjadi kalau seseorang terkena demam tifoid? Ya, komplikasinya banyak Mbak Sonia. Jadi ada ke otak juga bisa, kita sebut sebagai toxic typhoid, sampai perforasi atau kebocoran daripada usus, sampai pada kematian bisa. Jadi kalau penyakit ini tidak ditangani dengan serius. Kalau tidak diobati dengan benar gitu ya, misalnya didiamkan saja di rumah, dikira demam aja ya dok ya, dan tidak diobati dengan antibiotik yang benar ya dok ya. Nah kemudian bagaimana nih caranya kita mendidik para pedagang kaki lima mungkin dokter, agar mereka bisa menjadi lebih bersih? Ya, prinsipnya sebenarnya PHBS ini sudah dianjurkan oleh pemerintah ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi apapun, apalagi kalau sebelum memegang makanan, maka cuci tangan. Prinsip cuci tangan sebelum makan itulah yang harus kita pegang. Dan juga mungkin menyiapkan, sebelum menyiapkan makanan harus cuci tangan dahulu. Cuci tangan sebelum menyiapkan dan sebelum makan. Iya, kemudian kalau para penjual atau pedagang atau di kantin sekolah gitu, sebaiknya kita perhatikan kalau cuci piringnya dok ya. Kadang-kadang mereka piringnya tuh hanya dikobok-kobok aja gitu ya. Itu justru nggak boleh, harusnya di air mengalir ya dok ya, air mengalir yang bersih. Kemudian airnya itu sendiri gimana dok? Air di Jakarta sendiri, apakah sudah bersih, terbebas dari kuman? Ya, memang belum ada ini ya, yang bisa menjamin. Kita telepon dulu dokternya sebelum menjawab pertanyaan. Halo, selamat pagi. Pagi. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Asep Warakas. Iya, pertanyaannya? Ini loh, saya mau nanya, asam lambung saya panas sekali. Sudah berapa hari ini, terus kalau pagi ini dengkul suka lemes. Kenapa ya dok? Panas hari, panasnya gimana Pak? Perutnya panas. Perut panas. Oh, perutnya panas. Tapi badannya tidak panas, tidak demam? Enggak. Perutnya panas sudah berapa hari? Sudah semingguan. Apakah ada diare? Diare ada dikit-dikit. Oh, diare ada. Ada demam? Adakah demam? Nggak ada. Demam nggak ada. Lemes. Iya, perutnya aja panas. Mungkin dokter ada yang ingin tanyakan? Ya, jadi buang air besarnya lancar ya Pak? Diare, ada diare, kadang-kadang diare ya. Terputus ya. Mungkin boleh langsung dijawab jadi, dokter ya. Kalau pasien ini sebenarnya di luar tema kita ya. Jadi keluhannya hanya di daerah perutnya yang panas, kemudian diare. Kalau tipes itu harusnya badannya juga demam ya dok ya? Demam. Bisa ada demam, tapi biasanya kadang ada yang minimal, ada yang tinggi. Jadi pada Pak Asep ya ini, Pak Asep ini kelihatannya gejalanya di lambungnya nih Pak, kemungkinan ada masalah di lambungnya, sehingga saya harapkan sih mungkin bisa berkonsultasi ke dokter, karena masalahnya biar ditangani dengan serius, karena gejala-gejalanya rasa tidak nyaman di perut, rasa panas di perut, ini biasanya disebabkan oleh peningkatan asam lambung atau malah ada luka di lambungnya yang mungkin mesti dilakukan pemeriksaan ya. Bisa lebih lanjut dan juga kalau condong ke arah mah nanti akan diobati oleh dokternya ya dengan obat-obat mah. Mungkin Bapak sudah mencoba minum obat warung tapi belum berhasil, kalau gitu mah harus cepat ke dokter ya dok ya untuk diobati lebih lanjut ya. Tapi jadi kalau demam tifoid itu yang penting ada demam ya dok ya, demam di badannya. Meskipun kadang demamnya tidak terlalu tinggi dan tidak dirasakan oleh pasiennya. Iya, tapi kalau anak-anak bagaimana? Bisa juga terkena demam tifoid ini? Demam ini tidak mengenal umur Mbak Sonia, jadi bisa kena dari anak sampai dewasa, sampai usia lanjut juga bisa terkena. Gejalanya sama juga dok? Gejalanya sama. Iya. Dan juga apakah seseorang itu punya kekebalan sehingga nanti kalau sudah sekali tidak bisa terkena lagi, atau justru bisa terkena terus? Kekebalan belum bisa kita jamin. Meskipun sudah divaksin pun sebenarnya belum bisa kita bilang bahwa pasien ini kebal seumur hidup, karena perlindungan vaksin ini juga memang cuma 3 tahun. Jadi kalau dia makan makanan yang terinfeksi kembali, dia bisa kena lagi.
Iya, Karena memang ini kumannya endemis ya Mbak Sonia di kalau Indonesia. airnya juga kan air belum tentu bersih nih dok. Nah bagaimana caranya? Harus pakai filter mungkin ya agar airnya bersih untuk Prinsipnya mencuci harus memasak. dimasak ya. Oh dimasak. Ya. Oh iya oke. Jadi untuk mencuci buah-buahan dan sayuran dan daging juga harus dimasak kalau bisa airnya ya. Oke dokter, terima kasih sekali atas informasi hari ini. Tentunya pemirsa di rumah biar bisa mencegah penyakit tifus ini, biar lama-lama kalau bisa makin berkurang dok ya kejadiannya. Dan apabila Anda masih punya pertanyaan, kritik atau saran, Anda dapat email ke oklinik@ochanneltv.com. Sampai jumpa minggu depan hanya di Oklinik. Don't worry, be healthy. Sampai jumpa.